Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indriani. Saya mahasiswi pasca sarjana di Universitas Indonesia dengan program studi Manajemen Ketenagalistrikan dan Energi. Kali ini saya akan menyampaikan informasi atau berbagi informasi mengenai prinsip dasar perencanaan sistem tenaga listrik yang saya ambil dari buku Electrical Power System Planning, karya dari Husain Saifi dan Muhammad Sadis Spasian. Dalam sistem tenaga listrik itu terdapat beberapa elemen, yaitu diantaranya elemen fasilitas pembangkit listrik, elemen transmisi, kemudian juga beban. Di dalam fasilitas transmisi dibagi lagi menjadi fasilitas substation dan jaringan listrik, yang terdiri dari saluran udara dan saluran kabel. Bisa dilihat pada gambar yang saya tampilkan bahwa pembangkit listrik menghasilkan energi listrik yang kemudian disalurkan kepada konsumen melalui saluran transmisi dan juga saluran distribusi. Di Indonesia terdapat beberapa tipe pembangkit, yaitu PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, dan PLTD. Pembangkit ini dibagi berdasarkan jenis energi primer yang digunakan. Kemudian beberapa tahun kebelakang juga PLN membangun pembangkit listrik tenaga mesin gas, yaitu pembangkit dengan kapasitas yang lebih kecil dari PLTG. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Untuk saluran transmisi di Indonesia terdapat beberapa level tegangan ya teman-teman. Di antaranya itu saluran transmisi 500 kV, 275 kV, 150 kV, dan 70 kV. Untuk saluran distribusi masih menggunakan jaringan dengan level tegangan 20 kV. Mengenai struktur sistem tenaga listrik, pembangkit dan beban didistribusikan di seluruh sistem, sehingga diperlukan interface untuk mentransfer daya dari pembangkit ke beban. Kemudian, pembangkit yang lokasinya jauh dari pusat beban, maka untuk mengurangi rugi-rugi losses, perlu mengubah tegangan pembangkit ke nilai yang jauh lebih tinggi untuk kemudian daya pembangkit ditransmisikan dan tegangan tersebut diubah kembali menjadi lebih rendah di sisi. Sebagai contoh seperti ini, ada satu pembangkit yang akan dibangun di suatu daerah, kemudian dengan kapasitas mungkin sekitar 100 MW dengan tegangan 11 kV. Kemudian pembangkit tersebut akan terhubung dengan satu sistem kelistrikan yang mungkin jaraknya sejauh 100 kilo. Kemudian untuk mentransmisikan daya tersebut, maka si tegangan dari generator itu akan dinaikkan melalui peralatan namanya generator step up transformer dari 11 kV bisa ke 150 kV atau 70 kV tergantung nanti sistem yang akan digunakan di daerah tersebut. Kemudian di sisi penerima yaitu sisi distribusi, maka tegangan tersebut akan diturunkan lagi dari 150 kV atau 70 kV menjadi tegangan 20 kV. Itu adalah tegangan distribusi primer. Kemudian dari 20 kV-nya akan diturunkan lagi menjadi 400 volt untuk 3 fasenya dan menjadi 230 untuk sistem satu fasenya. Power system tadi juga bisa dilihat berdasarkan perspektif time horizon-nya. Di sini saya tampilkan beberapa contoh perencanaan dalam suatu sistem. Yang pertama, power system planning. Untuk power system planning ini biasanya jangka waktu perencanaan itu dibuat dalam 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Kemudian dari perencanaan operasi atau maintenance scheduling-nya, perencanaan dibuat dalam jangka waktu 1 minggu sampai dengan 1 tahun. Untuk power system operation, ini ada 3 kegiatan, yaitu unit commitment, kemudian economic dispatch, dan optimal power flow, kemudian automatic generation control. Unit commitment itu adalah suatu kegiatan untuk menentukan pembangkit mana saja yang akan beroperasi pada suatu hari, pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan. Kemudian untuk economic dispatch itu adalah kegiatan lanjutan dari unit commitment, di mana dipilih dari unit yang ditunjuk itu pembangkit yang memiliki biaya bahan bakar murah, atau biasa kita sebut dengan merit order ya teman-teman. Tujuannya supaya mencapai perhitungan biaya produksi pembangkit yang lebih optimum atau lebih murah seperti itu. Kemudian automatic generation control ini lebih ke pengaturan dari sistem pembangkitan. Untuk perencanaannya biasanya dibuat dalam jangka waktu menit sampai dengan 1 minggu. Power system dynamic ini perencanaannya dibuat dalam milisekon sampai dengan sekon, dan power system transient dibuat dalam nanosekon sampai dengan mikrosekon.
Unit komitmen ini yang tadi saya sampaikan ya teman-teman. Di sini saya tampilkan bahwa pengatur sistem menetapkan unit-unit yang akan beroperasi dalam suatu hari untuk melayani beban yang diprediksi untuk setiap jam di minggu yang akan datang. Jadi perencanaan itu katakan untuk 2 minggu ke depan dibuat perencanaan unit komitmennya seperti itu. Jumlah unit dan kapasitas pembangkit yang beroperasi harus lebih tinggi dari kebutuhan beban. Ini menjadi penting karena dalam satu sistem diperlukan adanya cadangan putar yang berfungsi apabila seandainya ada satu unit pembangkit yang kemudian trip, sistem ini masih bisa menghandle atau mengcover kebutuhan dari total beban di suatu sistem tersebut. Jadi tidak sampai terjadi blackout atau kekurangan daya atau defisit daya yang biasa kita dengar seperti itu. Kemudian isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan sistem tenaga listrik. Studi perencanaan sistem tenaga listrik itu terdiri dari studi untuk 1-10 tahun mendatang atau lebih. Mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN. Nah, itu adalah salah satu contoh dari studi perencanaan listrik. Kemudian, di sini ada beberapa tahapan dalam studi perencanaan sistem. Yang pertama, elemen sistem. Elemen sistem itu yang tadi saya tampilkan di awal, yaitu terdiri dari pembangkit listrik, substation, transmisi, bisa juga kapasitor, atau reaktor. Keputusan. Keputusan ini meliputi lokasi di mana sih elemen yang akan kita pasang. Kemudian waktunya kapan pemasangan elemen tersebut. Terakhir, spesifikasi seperti apa yang akan kita perlukan dari elemen tersebut untuk bisa mengupgrade atau menambah kehandalan dari suatu sistem. Baru nanti setelah dilakukan analisa dan keputusan tersebut, kita bisa menentukan apakah butuh elemen baru ataukah cukup mengupgrade elemen sistem existing saja. Kemudian perbandingan perencanaan sistem transmisi dan distribusi. Di buku yang saya sebut, referensi yang saya sebutkan tadi, memang lebih cenderung menjelaskan tentang jaringan distribusi radial, di mana sistem distribusi memang umumnya dioperasikan secara radial, dan untuk sistem transmisi lebih bersifat ke sistem interkoneksi. Kemudian perencanaan sistem distribusi dibuat terpisah dari sistem transmisi karena tadi karakteristiknya berbeda, yang satu interkoneksi, yang satunya radial, sehingga akan lebih efektif jika perhitungan atau perencanaannya dibuat terpisah. Kalau di Indonesia gimana sih sistem perencanaannya? Nah, untuk di Indonesia, sistem distribusi itu menggunakan jaringan yang tidak hanya radial. Jadi ada beberapa tipe ya sebenarnya teman-teman. Tapi yang banyak itu adalah tipe jaringan spindle karena lebih handal dibandingkan jaringan radial. Kemudian perbandingan perencanaan jangka panjang terhadap jangka pendek. Sebenarnya tidak ada aturan dalam menentukan masalah perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka waktu 1 tahun masuk ke dalam perencanaan operasional dan masalah operasi, di mana tujuannya untuk mengolah atau mengoperasikan sumber daya yang tersedia secara efisien. Kalau lebih dari 1 tahun termasuk dalam tahap perencanaan. Nah, untuk yang tahap perencanaan 1-3 tahun itu masuknya ke dalam perencanaan jangka pendek. Nah, untuk yang 3-10 tahun itu disebut juga sebagai perencanaan jangka panjang. Tapi ada juga sih yang memang perencanaannya itu dibuat dari 1-10 tahun, itu tergantung dari kebutuhan sistem dan kebijakan dari perusahaan listrik di suatu negara. Berikut ini adalah diagram perencanaan sistem tenaga listrik. Saya menampilkan dalam bentuk diagram supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami alur dari perencanaan sistem tenaga listrik. Yang pertama, apa sih yang kita butuhkan untuk merencanakan sistem tenaga listrik? Tentunya kita butuh data perkiraan pertumbuhan ekonomi. Dari data pertumbuhan ekonomi, kita bisa mengetahui berapa perkiraan kebutuhan energi listrik. Kalau pertumbuhan ekonominya, misalkan growth-nya naik setiap tahun 6%, gitu. Berarti nanti kita bisa menghitung efek dari pertumbuhan tersebut terhadap kebutuhan listrik. Pastikan masyarakat ingin membeli peralatan listrik baru, atau mungkin ada yang membeli rumah baru, sehingga kebutuhan energi listrik itu akan semakin meningkat. Kalau kita sudah tahu kebutuhan di masa yang akan datang, maka kita melakukan analisa karakteristik beban, atau biasanya dengan membuat load forecasting.
Jadi dibuat perencanaan perkiraan beban sekitar 10 tahun. Dari analisa tersebut, kemudian bisa ditentukan apakah perlu perencanaan perluasan sistem pembangkit, ataukah cukup membuat perencanaan perluasan di sistem distribusinya saja. Kalau misalkan perencanaan di sistem distribusi saja, berarti kita tinggal melakukan analisa finansial terhadap perencanaan tersebut. Tapi kalau misalnya perencanaan perluasannya di sistem pembangkit, berarti kita membutuhkan analisa mengenai lokasi pembangkit baru yang akan kita bangun. Selain itu, kalau sudah ada pembangkit, berarti kita butuh transmisi. Maka untuk mentransmisikannya, kita perlu perencanaan perluasan sistem transmisi. Kalau sudah ada kedua analisa tersebut dan perencanaan tersebut, maka analisa yang terakhir adalah secara teknis adalah analisa kebutuhan pegawai dan operating cost. Muara dari semua perencanaan ini adalah analisa finansial. Ini yang paling menentukan dari suatu kelayakan proyek. Apakah proyek itu kalau secara teknis memang memungkinkan, tetapi belum tentu secara finansial. Maka di finansial inilah yang akan menentukan lanjut atau tidaknya proyek. Kalau lanjut, ya berarti membutuhkan kajian atau perencanaan perluasan sistem ketenagalistrikan yang lebih komprehensif dan yang lebih optimal dari segi sistem seperti apa. Kalau tidak, ya berarti memang proyek itu ditunda atau dihentikan dulu. Tergantung dari hasil perencanaannya dan kajiannya. Berikutnya adalah konsep perencanaan sistem tenaga listrik di Indonesia. Ini data yang saya ambil dari PT PLN Persero P2B Jawa Bali, yaitu mengenai perencanaan sistem operasi tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Data yang kita butuhkan di awal tentunya adalah perakiraan beban seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk operasi sama saja ya dengan perencanaan untuk baru butuh data perakiraan beban, baik itu reaksi beban maupun event khusus. Kemudian jadwal pemeliharaan pembangkit, ini berkaitan dengan nanti kesiapan unit-unit yang akan beroperasi pada tanggal sekian. Jadi kalau misalkan ada yang pemeliharaan, maka tidak akan dimasukkan dalam perencanaan sistem unit komitmen atau economic dispatch-nya. Kemudian pengelola pengusahaan waduk ini berkaitan dengan koordinasi hidrotermal. Setelah itu, kita juga butuh analisa sistem tenaga yang berkaitan dengan kondisi jaringan tenaga listrik. Setelah mendapatkan data-data tersebut, kita membuat unit komitmen atau economic dispatch-nya. Tidak lupa juga kita membutuhkan data kontrak jual beli tenaga listrik. Ini berkaitan dengan pembangkit-pembangkit, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya IPP, Independent Power Producer. Nah, itu juga harus kita dapatkan datanya supaya tahu mungkin ada pembangkit yang sudah tidak beroperasi lagi karena kontraknya sudah habis, ataukah memang masih bisa beroperasi pada tanggal yang telah ditentukan untuk beroperasi tersebut. Setelah dapat economic dispatch-nya, kemudian PLN juga harus melakukan pengaturan terhadap sistem supaya sistemnya berjalan dengan baik dan andal, yaitu melakukan pengaturan frekuensi, pengaturan tegangan, pengaturan jaringan, dan supervisi kehandalan. Dalam hal pengoperasian dan perencanaan, tentunya PLN juga memerlukan suatu analisa dan evaluasi untuk sebagai panduan ke depannya apabila terjadi hal yang sama atau mungkin perbaikan dari sisi pelayanan, yaitu memerlukan aplikasi seperti Energy Management System, the Dispatcher Training Simulator, dan rekaman data operasi. Ini adalah contoh neraca daya sistem Timor yang saya ambil dari RPTL tahun 2019-2008. Bisa dilihat dalam suatu RPTL itu, dalam suatu neraca daya itu ditampilkan adanya data berupa kebutuhan listrik, baik itu dari segi produksi, faktor beban, beban puncak dalam kurun waktu 10 tahun, dari 2019 sampai 2008. Setelah itu dibandingkan dengan kondisi pasokan existingnya, pembangkit apa saja yang ada di sistem tersebut, kemudian berapa kapasitas terpasangnya, berapa daya mampu netonya. Dari hasil perhitungan selisih antara daya mampu dengan beban puncak, maka akan menjadi panduan PLN untuk menentukan berapa sih besar kapasitas pembangkit tambahan untuk masuk ke sistem pada tahun
sekian supaya mengimbangi pertumbuhan beban puncak yang semakin naik. Bisa kita lihat ini beban puncaknya naik ya dari 2019 ke tahun 2020 dari 94 menjadi 103, kemudian dari 2020 sampai 2021 juga berubah menjadi 113, sampai dengan 2008 yaitu menjadi 255 megawatt. Hingga diperlukan tambahan pembangkit. Dari hasil perencanaan tersebut, maka dihitunglah yang namanya reserve margin. Reserve margin itu menyatakan berapa sih besarnya kelebihan daya di suatu sistem yang bisa dinyatakan dalam megawatt ataupun persen. Contohnya pada tahun 2023, bisa kita lihat untuk memenuhi beban puncak sekitar 137 megawatt, dibutuhkan tambahan pembangkit sekitar 10 megawatt lagi. Maaf teman-teman, 10 megawatt lagi, sehingga bisa mendapatkan reserve margin yang cukup ideal ya, sekitar 43% dengan kalau dinyatakan dalam MW sekitar 60 megawatt. Sehingga ini sesuai dengan RUPTH. Jadi di RUPTH itu ada ketentuan kalau misalkan untuk daerah luar Jawa itu reserve margin yang idealnya memang 35-40%. Kalau sudah di bawah sekitar 40% ini sudah cukup bagus. Seperti itu. Dan ini adalah peta rencana jaringan 70 kafe dan 150 kafe Pulau Timur. Jadi kalau sudah ada tadi perencanaan pembangkitnya, kemudian diplotkan sudah dapat lokasinya, kemudian diplotkan dalam peta, berarti kan kita butuh yang namanya jaringan transmisi untuk mentransfer daya tersebut sampai dengan ke pelanggan melalui transmisi dengan jarak yang bisa dibilang cukup jauh. Contoh lainnya adalah perencanaan sistem kelistrikan di Pulau Sumba. Ini saya ambil data tentang load forecasting di Pulau Sumba. Jadi di Pulau Sumba itu dari tahun 2004 sampai 2025 terjadi terus kenaikan peak load, dan di mana pembangkit existing di Pulau Sumba itu paling banyak disuplai oleh PLTD. Jadi masih berbahan bakar diesel ya. Sementara kita tahu kalau diesel itu terbatas ya teman-teman. Kemudian juga bisa suatu hari habis karena memang dari energi fosil yang tidak bisa diperbarui. Dan di Pulau Sumba juga ada pembangkit selain PLTD, itu PLTS, PLTMH juga ada. Dan ini perencanaan sistem kelistrikan Pulau Sumba tadi. Direncanakan akan dibangun 2 pembangkit yang terhubung dengan sistem 70 kV. Itu pembangkit PLTBM Sumba tersebar 3 kali 15 MW, dibangun 3 fase. Di fase pertama sebesar 5 MW tahun 2023 operasinya, kemudian fase kedua 5 MW di tahun 2025, dan fase terakhir sebesar 5 MW lagi di tahun 2027. Kemudian terakhir PLTMG Waingapu sebesar 2 kali 10 MW, dibangun 2 fase juga di 2020, fase pertama dan fase kedua di 2022. Pembangunannya dilakukan satu di Tambolaka dan satu di Waingapu. Jadi saya pernah berkunjung ke Pulau Sumba ini, memang kontur wilayahnya itu seperti berbukit ya teman-teman, sehingga kalau untuk membangun 20 kafe dengan jumlah penduduk yang juga masih dibilang sedikit ya, dan alokasi penduduknya itu tidak banyak, tidak rapat, tidak padat gitu, jadi agak-agak jauh ya jarak antar kampung gitu. Jadi untuk membuat jaringan 20 kafe yang panjang dengan jumlah penduduk yang sedikit, mungkin dari sisi finansial lebih ini ya, dan teknis. Kalau dari sisi teknis kan drop tegangan tadi ya. Jangan sampai di pelanggan dari PLN 20 kafe di sisi pembangkitnya, tapi sampai ke pelanggannya cuma katakan 16 kafe, padahal kan di standarnya minimum itu 18 kafe. Sehingga lebih baik kalau memang dibangun pembangkit dengan kapasitas 20 dan 15 MW ini, memang menggunakan saringan transmisi untuk mengatasi masalah kondisi lahan, kondisi permukaan lahan tadi, dan juga drop tegangan. Untuk Pulau Sumba sendiri, berdasarkan keputusan Menteri SDM nomor 3051K/20 /MEM/2015 mengenai Sumba Iconic Island. Memang Pulau Sumba ini merupakan pulau yang dicanangkan menjadi pulau dengan pemanfaatan energi terbarukan yang cukup besar, dengan target
ketersediaan energi yang berasal dari energi terbarukan sebesar 90% pada tahun 2020. Tapi memang sepertinya untuk tahun ini belum bisa tercapai ya teman-teman. Semoga tahun-tahun berikutnya setelah pandemi ini lewat, semua akan kembali menjadi lebih baik dan proyek untuk menjadikan Sumba menjadi ikon energi terbarukan bisa lebih tinggi lagi persentase untuk ketersediaan energi terbarukan di sana. Kemudian potensi energi terbarukan di Pulau Sumba ini ada banyak teman-teman. Yang pertama itu potensi pengembangan PLTB atau tenaga bayu sekitar 10 MW dengan kecepatan angin rata-rata di Pulau Sumba yaitu sekitar 5-7 milisekund. Kemudian meter per sekon. Kemudian PLTMH di Sumba juga potensinya cukup besar sekitar 8,5 megawatt. Kemudian untuk PLTS ini intensitas matahari di wilayah Indonesia kan memang sekitar 2,5 sampai 5 kWh per meter persegi. Untuk wilayah Sumba itu cukup tinggi, sekitar 5 kWh per meter persegi. Jadi kalau dihitung dalam MW itu potensi pengembangan PLTS di Pulau Sumba sekitar 25,1 megawatt dan PLTS hybridnya sekitar 2 megawatt. Untuk PLTBM potensinya sekitar 1 megawatt, biogas 8,9 juta meter kubik dan potensi energi gelombang laut sekitar 10 sampai 20 megawatt. Komposisi pembangkit di Pulau Sumba ini memang dari data yang saya dapat 89% masih diesel, sehingga memang perlu diversifikasi energi. PLTS-nya hanya sekitar 1,98% dan PLTM-nya 8,16%. Kemudian dilakukan skenario untuk penyediaan energi listrik di Pulau Sumba dengan memanfaatkan energi terbarukan. Pada tabel grafik yang ada di sebelah kanan, sampai dengan tahun 2025, memang kalau bisnis as usual-nya lebih ke diesel ya. Kemudian lakukan skenario ABCD dengan memanfaatkan bauran dari energi terbarukan. Pemilihan sumber energi ini menjadi salah satu faktor penting juga dalam perencanaan tenaga listrik, di mana diharapkan yang pertama sesuai dengan kebijakan energi pemerintah dan kemudian mengutamakan pemanfaatkan sumber energi setempat dan terbarukan. Ini merupakan suatu competitive advantage dan comparative advantage ya. Banyak potensi energi terbarukannya sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan juga bisa mengurangi emisi dari gas rumah kaca. Dan terakhir adalah meragamkan sumber energi, menghilangkan ketergantungan pada suatu sumber energi saja. Ini juga penting supaya jangan sampai suatu daerah itu ya hanya tergantung pada diesel saja seperti tadi. Ketika suplai diesel itu bermasalah ke Pulau Sumba, maka ya yang terjadi adalah defisit listrik gitu. Kalau misalkan sumber energi itu banyak, misalnya ada gas, kemudian air, surya, batu bara, ketika batu bara atau dieselnya bermasalah, ya masih ada sumber energi lain. Sehingga sistem itu tidak sampai harus pembangkitnya tidak beroperasi, punya defisit. Diharapkan akan terus dapat mensuplai listrik ke pelanggan. Berikutnya adalah saya ambil contoh dari paper IEEE tentang plan, yaitu Multi-Regional Power System Planning Approach untuk Nigeria. Kemudian yang saya ambil dari paper ini memang saya tajikan tidak secara keseluruhan, hanya sebagai tes. Jadi kalau teman-teman mau baca lebih detail bisa searching di IEEE atau searching di Google juga bisa. Jadi sistem tenaga listrik di negara itu terbagi atas 5 regional teman-teman. Jadi ada Northwest, North Central, Northeast, Southwest, Southeast, dan di mana electricity demand-nya itu sekitar 25% per tahun dan terjadi gap antara supply dan demand-nya. Kemudian dilakukanlah suatu pemodelan. Kalau dilakukan perencanaan jangka panjang dari 2015 sampai 2050 dengan menggabungkan kelima regional ini, kalau mendapat menjadi satu sistem ketenaga listrikan itu akan seperti apa? Ini adalah
workflow dari multi-region planning approach-nya, di mana data-data yang dibutuhkan pada tahap awal pemodelannya yaitu butuhkan data pembangkitan, load demand, load profile, interregion, transmission data, kemudian untuk pembangkitannya atau generation-nya butuhkan technical data, economic data, dan emission data. Baru dilakukan pemodelan sehingga output-nya adalah generating capacity maksimum, terus perencanaan pembangkit baru, investasi, emisi, dan interregional power exchange. Skenario desainnya itu ada 4 ya teman-teman. Kalau di paper ini disebutkan yaitu business as usual skenario, kemudian multi-regional planning model, kemudian business as usual gabungan dengan RS skenario, dan replan gabungan dengan RS skenario. Ini adalah gambar grafik dari hasil pemodelannya. Bisa lihat kalau North Central itu dia lebih banyak menggunakan combined cycle gas turbine. Kemudian untuk Northeast menggunakan coal power plant. Northwest menggunakan concentrate solar plant. Dan terakhir yang Southeast ini menggunakan combined cycle gas turbine, sama kayak North Central gitu ya teman-teman. Ini grafik regional energy production. Ini hasil dari pemodelannya, di mana nanti pathway dari aliran dayanya itu dimulai dari northwest, kemudian ke north central dan northeast, dari north central ke southwest, kemudian muaranya semua di southeast. Ini tentunya pasti dengan pertimbangan energi resources yang ada di daerah tersebut dan infrastruktur ketenagalistrikan yang sudah ada. Conclusion-nya, kalau dari paper yang saya baca ini, hasilnya memang yang dari 4 skenario yang dilakukan, yaitu yang terbaik adalah replan model, di mana pada replan model optimal integration-nya terdapat optimal integration antara generator resources dan power demand. Kemudian juga dari pemodelannya diperoleh total ke cost sistemnya itu lebih murah daripada skenario yang lain. Saya lihat pada grafik yang replan ini memang sedikit lebih unggul daripada business as usual dan replan RE ya. Tapi kalau untuk yang business as usual dan gabungan dengan RE itu sangat mahal sekali. Jadi memang kalau dari sistem perencanaan sistem ketenagalistrikan memang tidak bisa lepas dari yang tadi teknis dan juga masalah finansial biaya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran materi prinsip dasar perencanaan sistem tenaga listrik, yaitu yang pertama, perencanaan sistem tenaga listrik baik itu rencana jangka panjang, menengah maupun pendek, sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik ditimbulkan adanya pertumbuhan ekonomi. Dalam hal operasi sistem tenaga listrik, maka perencanaan operasi berguna untuk mencapai sasaran operasi sistem tenaga listrik yang ekonomis, rasional, dan berkualitas. Ekonomis di sini berarti yang saya sebutkan tadi, memperoleh biaya pokok produksi yang murah, kan? Handal berarti kontingensi N-1-nya terpenuhi, kemudian berkualitas dari sisi tegangan dan frekuensi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam aturan jaringan atau grid code. Teman-teman bisa baca di grid code itu ada ketentuan kalau misalkan tegangan memang tidak boleh lebih dari tergantung daerahnya ya, tiap kebijakan tiap pulau itu berbeda. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan itu berbeda-beda. Untuk Jawa tidak boleh lebih dari 5% dari tegangan nominal. Kemudian untuk minimumnya tidak boleh kurang dari minus 10% dari tegangan nominal. Jadi range-nya antara 135 sampai dengan 165 kV untuk yang sistem 190 kV. Saya kira seperti itu teman-teman. Pemilihan sumber energi harus mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat dan terbarukan, serta meragamkan sumber energi agar tidak ada ketergantungan pada salah satu sumber energi saja. Ini sama seperti yang saya sampaikan tadi ya di pemilihan sumber energi. Terakhir, perencanaan sistem tenaga listrik berguna bagi masyarakat karena dapat memberikan gambaran bahwa kedepannya di wilayahnya akan tersedia listrik dalam jumlah cukup atau bahkan berlebih. Ini kaitannya seperti reserve margin yang tadi saya sebutkan, bahwa memang reserve margin ini penting
terutama bagi para investor ya, dalam mengembangkan bisnis atau mungkin ingin menanam saham di suatu perusahaan atau kegiatan pariwisata, mungkin seperti itu. Kalau misalkan sudah ada listriknya, berarti mereka dalam membangun kegiatan pariwisata, fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, dan sebagainya itu jadi lebih pede mungkin gitu ya. Kalau nggak ada listrik, ya percuma aja bangun fasilitas tersebut, karena nanti tidak bisa beroperasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai prinsip dasar dari perencanaan sistem listrik. Kalau ada penyampaian saya yang salah, mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga kita selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.